قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan dari matan Abi Syuja yang kita ambil syarahnya dari Tashilul Intifa. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita ingin murojaah ya apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarinnya. Di pertemuan kemarinnya kita sudah membahas tentang juludul maitah ya wal awani, tentang kulit bangkai ya dan bejana. Nah, sebelum kita meringkas ya, mungkin sedikit pembahasannya terkait dengan setelah pembahasan al-ma ya, air di pembahasan pertama. Kenapa kemudian penulis menyebutkan tentang babul julud wal aniyah, bab tentang kulit dan bejana? Ya, perlu diketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ada istilah wasail at-taharah yang sudah pernah kita sedikit bahas ya, tentang wasail at-taharah ya, yaitu wasilah ya dari taharah ya, wasilah dari taharah. Nah, ya, ini wasilah taharah ya, yaitu alma air ya, kemudian at-turab ya, kemudian ad-dibag, kemudian hajar ya. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang wasail ya. Yang pertama itu alma, itu air. Maka di pembahasan tentang kulit ya, kulit terutama kulit bangkai ya, ada wasail yang kedua, itu ad-dibagh ya, yaitu bagaimana mensucikannya kulit bangkai yang asalnya najis menjadi suci. Nah, kemudian juga ada dalam istilah ulama fikih madhab Syafi'i, yaitu wasail, wasilahnya wasilah ya, artinya wasail itu ada dua, itu al-awani wal istihad ya. Artinya di sini terkait dengan penggunaan air ya, perlu wasilah untuk bisa ya air itu ditampung ya pada suatu tempat ya. Maka ya penggunaan wadah ya, yaitu awani ya, aniyah adalah hal yang perlu ya. Maka ini namanya wasail. Kemudian ijtihad ini terkait dengan misalkan ketika seorang ingin berwudu ya, di sana ada misal contoh ya, air yang najis dengan air yang suci ya. Misalkan ada dua ember, satu najis satu suci. Ya, seorang ya berijtihad ya untuk bisa menggunakan wasilah atau media untuk bersuci tersebut. Nah, ini wasail itu awal dan ijtihad. Kembali ke permasalahan judul maitah ya atau aniyah. Jadi pembahasan yang kedua terkait dengan masalah kulit ya dan wadah ya, karena tadi bahwasanya di sana ada pembahasan tentang wasail taharah, yaitu ad-dibagh. Demikian pula tentang wasail yaitu al-awani. Nah, di pembahasan kemarin ya sudah disebutkan tentang beberapa kaitannya hukum juludul maitah ya, juludul maitah, yaitu kulit dari bangkai. Ya, kita tahu bahwasanya bangkai adalah sesuatu yang najis. Akan tapi kulit ya bangkai itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan, dan pemanfaatan ini ya bukan untuk dimakan tapi untuk digunakan. Ya, bagaimana agar bangkai atau kulit bangkai itu bisa suci? Tathuru bid-dibagh min hayawanin ya. Kulit bangkai itu bisa suci ya dengan cara dibag, dengan cara disamak ya. Apa itu ad-dibagh ya? Dan ini makna dibagh ya, yaitu izalatu fadalatil jild, itu menghilangkan kotoran yang ada pada kulit.
Dan kulit apa saja yang bisa suci dengan didibag, yaitu kulit bangkai dari makul laham, ya kulluha atau kulliha, ya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu seluruhnya itu bisa suci dengan didibag. Ya seperti kambing misalkan, atau sapi misalkan, atau unta. Kalau bangkai dari kambing, unta, sapi itu kita ambil kemudian kita samak, ya maka suci. Bagaimana kalau selain hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ya ghairu maqul laham, maka pun bisa suci. Ya misalkan ada bangkai harimau, bangkai macan, ya kita ambil kulitnya, kita melakukan proses disamak, ya maka itu suci. Illa, ya kecuali al-kalab, yaitu kulit anjing, ya wal khinzir, dan babi, ya yang ketiga wama tawalada minhuma au min ahadihima, ya atau ya sesuatu atau binatang yang dari keturunan keduanya. Misalkan ada persilangan antara anjing dengan binatang lain, maka nanti keturunannya itu ya masuk dalam kategori keturunan anjing, sehingga tidak boleh atau tidak bisa menjadi suci. Nah, kemudian bagaimana cara mendibag, ya kaifatul dibag, ya caranya yaitu an yun za'a, ya fudulul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi, ya yaitu dengan menghilangkannya kotoran-kotoran yang ada pada kulit yang bisa membuat kulit itu menjadi busuk, ya berupa darah atau yang semisalnya, ya bisya'in khirif, ya ini terhapus, bisya'in, ya khirif, ya itu dengan sesuatu yang tajamnya, ka'asfin seperti daun waqaran, ya atau ya sejenis tanaman, ya tumbuhan, wa ghairi atau misalnya mimma yutayyibu al-jild, yang bisa membuat bagus ya kulit, ya wa yamtani'u fasaduhu, ya yang membuat kemudian tercegah ya dari rusaknya kulit, ya idza asabahu alma, apabila dia terkena air. Nah, jadi ini cara mendibag, menyamak, ya. Lalu bagaimana dikatakan bahwasanya kulit itu sudah disamak dengan benar? Maka di sini alamat taharatil jildi, ya pada dibag, ya ciri atau tanda sucinya kulit setelah disamak, lau ya naqa'u fil ma lam ya'ud ilaihi anutun, ya kalau kita letakkan di dalam air, ya kulit tersebut, maka baunya, ya bau busuknya tidak kembali. Berarti ini dikatakan bahwasanya sudah dikatakan suci. Nah, kemudian terkait dengan bagian yang lain dari bangkai, ya seperti tulang, ya dan yang semisalnya, ya maka dalam madhab Syafi'i, ya azmul maitati wa syi'ruha najisun fil madhab, dalam madhab Syafi'i, illa adami, kecuali manusia. Ya, jadi ini madhab Syafi'i, walaupun dalam madhab Syafi'i sendiri, ya ulama madhab Syafi'i ada yang berpendapat sebaliknya, bahwasanya jenis-jenis seperti tulang, rambut, ya bulu, ya pada bangkai itu suci, ya dan ini ada matakan Imam Syafi'i juga rujuk, ya dari pendapat ini. Nah, kemudian terkait dengan ahkamul awani, ya pembahasan yang kedua adalah ahkam al-awani, hukum-hukum terkait dengan bejana. Ya, bahwasanya juzu isti'mal awani illa min adzhab wal fiddah. Ya, boleh kita ya menggunakan bejana, ya dari bentuk apapun, ya kayu, besi, aluminium dan misalnya, ya kecuali dari emas dan perak. Ya, kecuali dari emas dan perak. Ya, karena di sana ada hadis, ya tentang ancamannya orang yang memakai wadah tersebut, ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya bahwasanya orang yang menggunakan wadah tersebut, ya maka dia mengobarkan api, ya dalam perutnya, ya dan karena emas dan perak itu, ya untuk orang-orang kafir di dunia, adapun orang mukmin untuk di akhirat. Ya walaupun nanti ada khilaf perbedaan ulama tentang apakah penggunaan ini hanya untuk makan dan minumnya, karena dalam hadis disebutkan jangan memakan atau jangan minumnya dengan wadah tersebut. Ya sebagian ulama mengatakan ya itu
cakupannya luas ya, umum untuk apapun. Adapun disebutkan dalam hadis makanan minum itu karena mimbabi taklid, karena keumumannya ya wadah tersebut digunakan untuk makan dan minum. Nah, kemudian yahrum isti'maluhu ala rijal wa nisa. Bahwasanya haramnya bejana tadi ya itu berlaku bagi laki maupun perempuan ya. Nah, kemudian kama yahrum isti'maluhu yahrum ittikhadhu. Sebagaimana haram untuk menggunakannya, haram pula untuk ya seorang menyimpannya ya, walaupun tanpa min ghairi istimali, walaupun tidak digunakan. Karena apa kaidahnya ma haram isti'maluhu mutlaqan haram ittikhadhu. Suatu yang haram ya digunakan secara mutlak, maka haram juga menyimpannya ya. Ya karena ya khawatir nanti kemudian dipakai. Bagaimana kalau terbuat dari selain emas dan perak seperti ya berlian misalkan ya, yang mungkin harganya lebih mahal, maka sebagian ulama mengatakan tidak dilarang ya, karena yang dalam nas itu emas dan perak, walaupun tentu ya lebih baik untuk kita hindari. Kemudian terkait dengan bagaimana untuk menambal ya, misalkan ya kalau tadi kan terbuat dari emas dan perak secara murni misalkan ya, atau campuran tapi bagian besar ya itu emas dan perak. Nah, sekarang hukmu ad-dibbah ya, yaitu menambal. Maka di sini kalau nambal dengan emas yang min adhab ya, yaitu tahrim mutlaqan, itu haram secara mutlak. Adapun kalau menambal dengan perak, maka di sini dirinci juga, dirinci terlebih dahulu. Menambal di sini apa? Lil hajah, karena kebutuhan, atau lizinah, untuk berhias atau untuk ya sebagai penghias. Kalau untuk kebutuhan ya dilihat, kalau sedikit ya saghirah maka mubah, ini boleh ya, boleh secara mutlak. Tapi kalau kabirah besar atau banyak maka boleh ma'al karohah, tapi ada ya makruhnya. Boleh tapi dengan makruh, serta dengan makruh. Adapun dengan kalau untuk menghias ya, misalkan ditambah untuk menghias wadah tersebut. Kalau sedikit ya, kecil ya, maka dia boleh walaupun tapi makruh. Tapi kalau ya banyak ya besar ya maka haram. Jadi ini terkait dengan masalah hukum awani. Nah, kita lanjut ya pembahasan terkait dengan pembahasan setelahnya, yaitu tentang dengan pembahasan wudu ya. Pembahasan wudu. Ya, tapi di sini sebelum pembahasan wudu ya, di sini ada permulaan ya terkait dengan masalah siwak ya. Jadi kita lanjutkan ya pembahasan dari matan Abi Syuja ya, yaitu bab al-wudu, bab tentang wudu. Nah, faslun ya fi siwak ya, fasal terkait dengan siwak. Ya, apa itu siwak yang nanti akan dibahas ya. Wa huwa min sunnil wudu. Ya, ia termasuk dari sunnah wudu. Jadi siwak itu bagian dari sunnah wudu. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang nanti akan dijelaskannya insyaallah. Wa itlaqu as-siwaku ala maknayain. Ya, siwak itu dimutlakan pada dua makna. Jadi kata siwak itu ada dua makna. Apa saja? Yang pertama, ma yustaqu ya bihi min araqin wa nahwi. Itu sesuatu atau alat yang digunakan untuk bersiwak ya, dari kayu arak atau yang semisalnya. Berarti di sini siwak itu alatnya ya, kayunya misalkan ya, atau sesuatu yang digunakan untuk bersiwak. Wa yahsulu al-istiyaqu bi kulli khashinin muzilin. Maka siwak itu bisa dilakukannya dengan sesuatu yang ya kasar yang bisa menghilangkan ya, kakhirqatin seperti kain, wal ud atau kayu ya, wal ud aula, dan kayu itu lebih utama. Wa aulahu, dan yang lebih utama lagi al-araq, yaitu kayu arak. Itu ma'udun nakhl ya, kemudian kayu kurma. Jadi ini makna yang pertama, bahwasanya siwak itu adalah alatnya ya. Kemudian yang kedua ya, yang dimaksud siwak adalah al-fi'lu, perbuatannya. Wa huwa isti'malu udin wa nahwihi fil asnan wa ma haulaha ya, li idhabi at-taghayyur wa nahwihi biniyatin. Ya, bahwasanya siwak, makna siwak yang kedua adalah fi'il, perbuatannya, ada perbuatan bersiwak. Itu penggunaan kayu atau yang semisalnya ya dalam gigi dan sekitarnya untuk menghilangkan taghayyur. Itu satu yang berubah, artinya berubah bau mulut atau warna ya, yang semisalnya
biniatin dengan niat. Ya tentu di sini karena ini adalah bagian dari ibadah, maka perlu nih niat. Nah, kemudian wasiwaku ay al-istiyak, ya siwak ya maksudnya bersiwak ya mustahabun. Itu mustahab ya. Wa huwa sunnatun muakkadatun bi ittifaqil ulama, dan bahkan ia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan menurut kesepakatan para ulama. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan, fi jamil awqat, pada setiap waktu. Kenapa? Li hathin Nabi sallallahu wa muwadhabatihi alaihi. Ya karena Nabi sallallahu menganjurkannya dan membiasakannya, melakukannya. Atau bagi bihi fihi, bahkan memotivasi ya untuk melakukannya, wanad bihi ilaihi, dan ya menganjurkannya untuk melakukannya. Wa tasmiyatihi iyyahu min khisal fitrah, dan Nabi menyebutkannya bahwasanya siwak ya bersiwak ini adalah bagian dari perilaku fitrah. Nah, ya sehingga ya dikatakan hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaim, dan tidaklah dimakruhkan dengan makruh yang tanzih. Ya nanti makruh itu ada dua ya, makruh tanzih, ada makruh tahrim. Jadi kalau ulama dahulu mengistilahkan makruh itu bisa bermakna haram, yang namanya makruh tahrim, bisa makruh yang kita kenal sekarang. Ya, yaitu makruh tanzih. Ya, artinya di sini tidaklah makruh dengan makruh yang tanzih kecuali setelah zawal, tergelincirnya matahari, bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi dalam madzhab Syafi'i ya, ketika seorang berpuasa ya, puasa fardhu atau nafil, baik puasa sunnah maupun puasa wajib ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, itu masih boleh bersiwak ya kecuali setelah tergelincir matahari di waktu zuhur. Maka itu makruh hukumnya. Kenapa? Liqauli salamnya, berdasarkan sabda salam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misik. Ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh ya bau mulut ya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada ya minyak misik ya, bau misik ya, bau minyak wangi misik ya. Nah, itu alasannya. Wa ma kanat hadhihi sifatuhu ya ustuhubba ya al-hifadhu alaihi. Ya, maka karena sifat inilah dianjurkan untuk kita menjaga ya agar tetap dalam bau tersebut, karena semakin bau berarti semakin wangi. Wa li'annahu atharu ibadatin masyhudun lahu bitib. Karena ia merupakan athar ya, artinya bekas suatu ibadah yang disaksikannya dengan wangi tadi. Ya, fakuriha izalatuhu, maka benci ya, tidak disukai ya untuk dihilangkan, artinya sebagai bukti bahwasanya itu adalah ibadah yang kita lakukan berupa puasa. Kadami syahid ya, seperti dalam kasus darah orang syahid ya, orang yang mati syahid itu kan tidak dimandikan, karena karena sebagai saksi ya, bukti bahwasanya dia syahid ya dengan darahnya tersebut. Nah, wa inna ma khussa ba'da zawal. Ya, lalu kenapa dimakruhkannya kok setelah zawal, enggak dari awal ya puasa? Jadi wa inna ma khussa ba'da zawali, dan dikhususkannya setelah zawal, li anal khulufa la yakunu ghaliban illa ba'da zawal. Ya, bisa babi khulul ma'iddah. Ya, karena bau mulut ya itu umumnya terjadi ya setelah tergelincir matahari. Karena karena sebab ya kosongnya perut. Ya, amma qabla dzalik, adapun sebelum itu ya fayakunu li sababin akhar. Itu karena sebab yang lain. Artinya kalau bau mulut sebelum zawal ya itu karena sebab yang lain. Fatazul al-qarhatu bi ghurubi syams. Kemudian sampai kapan makruhnya? Sampai hilang makruhnya sampai matahari tenggelam. Artinya ketika matahari tenggelam ya sudah boleh berbuka ya, maka itu sudah hilang kemakruhannya. Nah, ini pendapat dalam madzhab Syafi'i. Walaupun di sini ada catatan kaki ya tentang hal ini ya. Nah, di sini Imam An-Nawawi ya, waqtar An-Nawawi tab'an lil Muzani wa Ibnu Khuzaimah ya, wa aktsarul ulama adamul qarah mutlaqan. Imam An-Nawawi ya itu mengikuti pendapat ya Imam Muzani, Ibnu Khuzaimah dan kebanyakan para ulama bahwasanya adamul qarah mutlaqan. Ya, bahwasanya tidak makruh secara mutlak. Ya, kenapa? Itlaqi adillatil hathi alaihim, karena kemutlakan dalil yang menganjurkan untuk bersiwak. Ya. Wal qarahatu
tahtaju ila nahyin khasin walam yarid. Adapun hukumnya makruh itu butuh larangan yang khusus dan ini tidak ada. Wali anahu taharatu lil fami ya falam yukrah fi jam'in nahari kal madmadah. Ya. Dan sungguhnya kesucian mulut itu tidak dimakruhkannya di sepanjang hari ya, seperti madmadah. Artinya madmadah itu kan masih dianjurkan ya ketika berwudu. Nah, jadi wa ajabu an hadithi al-khuluf ini yang mereka menjawab ya tentang hadis khuluf, hadis yang bau mulut tadi. Nah, kemudian berikutnya wa huwa al-istiyaq ya. Dan dia itu bersiwak ya fi thati mawadi asyadu istihbaban. Pada 3 tempat itu sangat lebih ditekankan lagi min ghariha daripada yang lainnya, lita'aqqudi muqtadhihi. Ya karena penekanannya yang dituntut ya padanya. Jadi ada 3 tempat yang mana siwak itu lebih ditekankan dari tempat-tempat yang lainnya. Apa saja? Ahaduha, satunya yang pertama yaitu indat taghayyurul fam, ketika berubahnya bau mulut. Ya launan aw rihan. Ya ketika berubahnya mulut baik warna maupun bau atau aroma. Min azmin. Ya karena sebab diam ya artinya wa huwa al-imsak anil ta'am wa syarab. Ya atau azmin itu dia tidak makan tidak minum sehingga mulutnya menjadi aroma enggak sedap. Waqila atau dia mengatakan al-kalam artinya dia diam tidak berbicara sehingga kemudian mulut itu menjadi tidak sedap. Wa ghairi atau yang lainnya. Ya, ay ghairi azmin atau ya selain karena diam tadi tidak makan atau tidak berbicara. Misalkan apakah akli dhirihin karihin, seperti makan sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap. Min thaumin wa basarin ya, dari bawang putih atau bawang merah, wa ghairihim atau yang selainnya. Ijma'an menurut ijma'. Liqauli sallam ya berdasarkan sabda sallam, as-siwaku matharatun lil fami maratun lirab. Siwak itu adalah kesucian bagi mulut dan keridhaan bagi Rabb. Ya, jadi ini bagaimana perbuatan yang ringan ya mendapatkan ya keutamaan yang besar, ya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, muathaniha ya yang kedua indal qiyam, ketika bangun, ai al-istiqad minan naumi, maksudnya bangun dari tidur. Min lailin aw naharin, baik bangun tidur di malam hari atau di siang hari. Faqad kana Nabi sallam ya, Nabi sallam ya idza qama minal laili, apabila beliau bangun ya di waktu malam, ya syusufahu bisiwak. Ya, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Jadi ini yang kedua. Jadi ketika bangun dari tidur, ya baik tidur malam maupun tidur siang, ya disunahkan untuk menggosokkan dengan siwak ya mulut kita. Wa tsalitsha, dan yang ketiga indal qiyam ila shalah, ketika bangun ya ketika untuk melakukan salat. Ijma'an menurut ijma'. Ya fardhan aw naflan, baik salat fardhu maupun salat sunnah. Hatta law shala ya salatan dzata taslimatin ya, walaupun ya salat yang memiliki beberapa salam. Jadi misalkan kadduha wa salatil lail seperti salat duha atau salat malam. Jadi misalkan salat duha 2 rakaat, mau 2 rakaat menambah ya siwak lagi. Ya ini disunahkan. Wali janazatin ya wa tawafin ya, atau salat jenazah atau ketika tawaf. Ya li umumi qaulihi sallam ya berdasarkan yaquman sabda sallam ya laula an asyqa ala ummati ya au 'ala nasi la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli salatin. Kalau tidak memberatkannya atas umatku atau atas manusia, sungguh aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Naam, wa yata'aqqadu aidan fi ghairi thalatha al-madhkurah, dan juga ditekankan pula ya di selain tempat yang tadi disebutkan, 3 tempat yang tadi disebutkan, mimma huwa madhkun fi mutawalat. Ini nanti disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Adapun di sini 3 ya karena kitab ini kitab ringkasan ya, sehingga mungkin disebutkan 3 yang benar-benar ditekankan. Ya walaupun sebenarnya ada tempat-tempat yang lain yang juga ditekankan. Minha, nah, maka di sini disebutkan oleh pensyarah ya, wa rabi'uha ya yang keempat misalkan indal wudu, ketika berwudu. Ya liqauli salam ya laula an asyqa ala ummati lamartum bisiwaqi ma'a kulli wudu'in.
Ya, kalaulah tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka dengan siwak ya setiap kali wudu. Lalu kapan ketika bersiwak ketika berwudu ya. Wa mahalluha fihi ba'da ghasl kafaini wa qabla al-madmadah. Yaitu kita lakukan tempatnya ya, yaitu setelah membasuh dua telapak tangannya dan sebelum kumur-kumur ya. Jadi membasuh telapak tangan yang kemudian kita bersiwak, baru kita mulai berkumur-kumur ya, mulai berwudu. Nah, kemudian ya di tempat lain juga ya ditekankan ya wa qiraatul Quran dan juga seperti membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran ya kita bersiwak ya ketika sebelum membaca Al-Quran. Ya kita tahu bahwa ketika membaca Al-Quran ya ini bacaan kita ya mungkin didengar malaikat atau didengarkan oleh orang-orang ya, sehingga tidak terganggu dengan bau mulut kita. Wa dukhulul manzil, atau ketika masuk rumah ya seorang ya suami atau seorang istri yang ketika masuk ke rumahnya menemui pasangannya, ini hal yang ya sangat berpengaruh ya. Wa ghairiha, dan yang semisalnya atau selainnya ya mimma huwa madhkurun fil mutawalat, yang disebutkan nanti di kitab-kitab yang lebih luas. Wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnata, dan dia disunahkan ya untuk meniatkan siwak ya dengan niat ya melakukan sunnah tadi ya, artinya supaya dapat pahala. Wa yustaqa ya bi yaminihi, dan dia bersiwak dengan tangan kanannya. Nah, ya memang ini ada khilaf nanti di sana apakah siwak dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ada yang mengatakan tangan kiri karena ini min bab taharah ya, bersuci, artinya dari hal-hal yang seperti kita misalkan cebok ya, buang kotorannya. Tapi dia mengatakan ya dengan tangan kanan. Nah, ini hal yang luas ya. Wa yabda'u bil janibi ayman min famihi. Ini adalah, dan kemudian memulai ya dari sisi yang kanan dari mulutnya. Wa an yamurra ala saqfi halqihi ya imraran latifan. Kemudian dia gosokkan misalkan ya di bagian atas kerongkongannya ya dengan ya gosokan yang ringan ya, lembut ya. Wala karasi adrasihi, dan juga di ya susunan gigi gerahamnya ya, di bagian belakang lebih dahulu ya. Ya baru kemudian bagian depan. Jadi ini tentang siwak. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya tentang fardhul wudu ya pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.